Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kami kasihi. Kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan selamat beraktivitas hari ini di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk memahami firman-Mu, dan tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita renungkan di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 16 ayat 14 dengan tema lakukan dalam kasih, demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menutup surat Korintus pertama ini dengan pemberitahuan akan kedatangan Timotius sebagai pembawa surat dan beberapa nasihat praktis untuk dilakukan. Nasihat Paulus ialah agar mereka memegang teguh prinsip-prinsip pelayanan yang didasari kasih Kristus. Paulus meminta agar jemaat Korintus menerima Timotius dengan baik sehingga ia dapat melayani di sana tanpa rasa takut, karena yang dikerjakan Timotius adalah juga pekerjaan Tuhan. Paulus memotivasi agar kita tidak takut untuk melayani, ayat 10. Demikian juga dalam hal melayani agar tidak merendahkan orang lain. Paulus meminta jemaat tidak merendahkan atau meremehkan Timotius walaupun masih muda, ayat 11. Pekerjaan pelayanan bukan dilihat dari besar kecilnya peran dalam pelayanan, tetapi motivasi dalam melayani. Paulus mendorong agar jemaat menjaga iman agar terus bertumbuh dalam Kristus.
Ia menasihati agar mereka berjaga-jaga, waspada terhadap godaan hawa nafsu maupun bujukan dunia. Pesan Paulus, berdiri teguh dalam iman. Dasar yang kuat agar iman terjaga bahkan bertumbuh adalah kasih. Motivasi kasih menolong kita untuk tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan pada Kristus. Paulus berpesan agar menjaga relasi dengan orang-orang di sekitarnya, menghargai rekan pelayanan demi menjaga sinergi kasih di dalam pelayanan. Kerjasama yang baik akan menciptakan suasana kasih Kristus di antara para pelayan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun peran kita, baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan, hendaknya kita memegang teguh prinsip pelayanan ini, sehingga kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana lagu kita dari buku ND hari ini, Tuhan pakai hidupku, pakai juga tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu. Mari dengan tulus dan ikhlas kita lakukanlah segala pekerjaan kita, termasuk pelayanan kita dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, saya membacakan bagi buat kita ya, sahabat semua, sekalian nanti dengan bacaan malamnya. Bacaan pagi, Kisah 17 ayat 22 sampai 33. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia, mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati.
Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Saya akan membacakan juga bacaan malam Ayub 19 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 21 sampai 27. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celakaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Ya, demikianlah sahabatku semua renungan harian bagi kita hari ini, melengkapi renungan harian yang kita dengarkan dari sumber lain. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan akan ditutup dengan doa. Tuhan Yesus, tolong kami agar tetap termotivasi dalam kasih Kristus ketika melakukan pekerjaan kami, baik pekerjaan bisnis maupun dalam pelayanan gereja kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.